Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan, termasuk kenikmatan kita bisa menuntut ilmu, memperbaiki diri. Dan alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pelajaran akhlak untuk kelas 8 SMPI Al-I'tisam Karawang. Saat ini kita masuk ke dalam pertemuan yang kedua, ya. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah keutamaan akhlak yang mulia. Jadi kemarin kita menjelaskan tentang akhlak yang mulia, apa dan bagaimana akhlak yang mulia. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam keutamaannya. Keutamaan akhlak yang mulia. Akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah akhlak yang mulia paling berat timbangannya di akhirat. An Abi Darda qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salah. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang diletakkan pada timbangan lebih berat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya kemuliaan akhlak itu bisa mencapai derajat orang yang saum dan salat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa yang akan ditimbang pada hari kiamat itu amal. Dan amal itu yang utama diantaranya adalah akhlak yang mulia. Nah, inilah yang akan memberatkan timbangan. Athqalu, ya, paling berat timbangannya pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, mencapai derajat orang yang saum dan salat. Hadisnya sama dengan hadis yang tadi, ya. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis saumi was salah. Sahibis saum atau orang yang senantiasa saum. Ya, tentu saum itu adalah amal yang utama. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan berupa pintu khusus di surga yang disebut dengan Ar-Rayyan. Dan pahala saum adalah terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, ini kan luar biasa. Demikian juga salat. Salat juga adalah luar biasa. Nah, orang yang selalu saum dan orang yang selalu salat ini mempunyai keutamaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akhlak yang mulia, kita bisa sampai pada derajat orang-orang yang saum tadi. Dan juga orang-orang yang senantiasa melakukan dan menegakkan salat. Yang ketiga, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya.
Nah, ternyata iman dan akhlak itu adalah sesuatu yang bersamaan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Ya, mukmin yang paling sempurna paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Karena iman dan akhlak ini adalah sesuatu yang harmonis dan tidak bisa terpisahkan. Ya, tidak bisa terpisahkan antara iman dan akhlak. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlaknya yang paling baik, dan tentu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam imannya paling sempurna. Yang keempat, akhlak yang mulia itu paling dicintai dan paling dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, majlisnya pada hari kiamat. Ini orang yang punya akhlak yang baik itu luar biasa. Ya. An Jabirin anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat majlisnya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kalau kita ingin dekat dengan Rasul, dicintai oleh Rasul, ya, bersama Rasul, akhlaknya harus mulia. Begitu. 5. Akhlak yang mulia adalah termasuk amal yang paling afdal, amal yang paling utama. Ya. An Usamah bin Sharik قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وسئل أي الأعمال أفضل قال حسن الخلق. Dari Usama bin Sharik, dia berkata, saya hadir di majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ditanya, amal apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, husnul khuluq, bagusnya akhlak. Nah, ini amal yang paling afdal, amal yang paling utama. Ya. Walaupun memang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat yang berbeda, maka jawabannya pun berbeda. Ya. Amal yang paling afdal kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan imanun billah. Terkadang dengan al-jihadu fi sabilillah. Kadang dengan as-salatu ala waqtiha. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, di antaranya juga adalah husnul khuluq, menunjukkan bahwa akhlak yang baik bagian daripada amal yang paling afdal. Jangan sampai kita mungkin banyak saum, banyak salat, akan tapi kemudian akhlak kita jelek. Nah, itu sebenarnya tidak layak. Tidak layak. Ya. Akhlak yang mulia atau bagusnya akhlak adalah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga.
Maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan bagusnya akhlak. Nah, ini takwa kepada Allah dan bagusnya akhlak adalah yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian anak-anak sekalian untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.